Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Silakan Anda simak sedikit tentang video saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah pernah saya tanyakan kepada Anda, yaitu bagaimana cara membuat tanaman atau buah mengandung vitamin A. Kita ketahui bahwa gen yang mengkode vitamin A adalah beta-karotin. Beta-karotin ini terdapat pada beberapa buah-buahan seperti wortel, ubi jalar, bayam, kemudian tanaman yang lainnya, serta pada beberapa mikroorganisme. Kita ketahui bahwa beta-karotin adalah suatu zat warna yang berwarna orange kekuningan yang seperti terdapat pada tanaman wortel. Untuk pembentukan beta-karotin ini dikode oleh gen, yaitu gen P, gen CRTL, dan LYC yang berasal dari tanaman. Kemudian gen ini bisa disisipkan sebenarnya dari suatu tanaman dipindahkan ke tanaman yang lain, sehingga suatu tanaman yang tadinya tidak bisa memproduksi beta-karotin bisa menghasilkan beta-karotin. Prinsip dari bioteknologi atau rekayasa genetika tanaman adalah yang pertama adalah isolasi dan mengklon gen target. Jadi kalau kita menginginkan gen beta karotin, maka gennya itu harus diisolasi atau dipisahkan dari gen lain, kemudian dipindahkan. Kemudian dilakukan modifikasi terhadap gen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan dari DNA yang tadi sudah dimodifikasi dari suatu gen target, dipindahkan ke dalam sel tanaman. Kemudian yang keempat adalah seleksi atau pemilihan tanaman yang diduga mengandung beta-karotin. Kemudian yang keempat adalah regenerasi atau membuat tanaman itu menjadi tumbuh, kemudian menjadi tambah banyak. Prinsip pemindahan gen ke dalam tanaman, bagaimana caranya kalau ada suatu gen itu adalah gen asing, akan dimasukkan ke dalam tanaman ataupun mikroorganisme yang lain, maka gen tersebut atau DNA tersebut pasti akan dirusak karena dianggap sebagai gen asing. Maka ada satu sistem bagaimana memindahkan gen ke dalam tanaman, yaitu dengan menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens ini apa? Ini adalah suatu bakteri gram negatif yang biasanya tumbuh atau hidup di sekitar akar tanaman. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan bawah. Secara alami, Agrobacterium tumefaciens ini memiliki kemampuan melakukan pemindahan genetik dari suatu tanaman. Kemudian, bakteri Agrobacterium tumefaciens ini memiliki plasmid yang kita sebut sebagai T plasmid. Nah, T plasmid inilah yang bisa disisipi dengan gen yang kita inginkan. Kemudian ini adalah gambar dari Agrobacterium tumefaciens yang memiliki, Anda bisa lihat di sebelah kiri atas ada DNA kromosomnya yang bentuknya seperti benang ruwet, dan ada yang bentuknya bulat yang kita sebut sebagai DNA plasmid. DNA plasmid inilah yang bisa dimasuki dengan gen yang kita inginkan. Misalnya kita ingin gen pengkode beta-karotin, maka bisa disisipkan ke dalam plasmid. Selanjutnya, plasmid yang tadi sudah disisipi gen bisa dimasukkan kembali ke dalam Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya, Agrobacterium tumefaciens akan dimasukkan ke dalam tanaman. Itu stepnya ada step 1, 2, dan 3. Selanjutnya, DNA yang sudah masuk ke dalam tanaman yang tadi diinfeksi oleh T plasmid yang berasal dari Agrobacterium tumefaciens akan bisa masuk ke dalam sel tanaman. Kemudian di dalam sel tanaman inilah yang terjadi sehingga DNA yang dari plasmid Agrobacterium tumefaciens bisa bergabung dengan DNA yang ada di dalam tanaman. Yang selanjutnya, maka tanaman yang tadinya tidak memiliki beta-karotin akan bisa memiliki beta-karotin. Seperti itu penjelasannya adik-adik, jadi selamat mempelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa dikomunikasikan, bisa via WA atau chat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.